Setiap kali kita keluar rumah, kita pasti akan berdoa atau berharap kalau kita pun lupa berdoa, kita berharap bahwa kita akan kembali lagi ke rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, begitu selalu pikiran kita. Atau kalau ada orang yang harus akan pergi, kita akan bilang hati-hati di jalan, hati-hati ya. Atau orang kalau kita yang pergi, mereka juga bilang hati-hati di jalan, seperti itu. Eh, Sadar atau tidak, sebenarnya setiap orang ada rasa khawatir sebenarnya. Eh, Kalau seseorang itu pergi dan tidak balik lagi, atau dalam perjalanan lalu terjadi sesuatu dalam perjalanan, entah itu kecelakaan kecil atau yang paling parah akhirnya harus kehilangan nyawa, ya. Ini hal yang tidak enak, tidak suka, kita pasti tidak suka bicara tentang hal ini, tetapi saya mau bicarakan ini, saya mau saudara berpikir tentang ini, yaitu bahwa eh, kita selalu takut atau khawatir atau tidak suka kalau terjadi sesuatu kepada kita, apalagi kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang akhirnya kita tidak akan bertemu lagi dengan orang yang kita kasihi, atau kita tidak lagi menikmati kehidupan kita. Kita menjadi orang yang akhirnya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Nah, mungkin setelah dalam perjalanan kita tidak sadar seperti apa yang kita pikirkan atau orang pikirkan pada waktu kita akan mengadakan perjalanan. Kita akan santai saja di jalan, itu seperti itu, biasa-biasa saja. Tetapi ketika terjadi sesuatu, nyaris terjadi sesuatu, jangankan terjadi, nyaris terjadi sesuatu, kita akan tiba-tiba kita akan teringat, wow, syukur ya, oh, syukur tidak terjadi sesuatu. Atau kalau orang orang yang percaya Tuhan akan bilang, syukur Tuhan lindungi. Kalau tidak, aduh, sudah terjadi apa dengan saya? Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kita alami itu sebenarnya adalah sedang menandakan kepada kita bahwa sebenarnya jarak antara hidup kita dan maut itu sangat sangat dekat. Jarak antara hidup kita dan sesuatu yang tidak kita sukai, yang jelek, itu sangat jarak dekat. Saya sudah bilang tadi dengan maut, itu sangat dekat. Setiap saat, dimanapun kita berada. Kita itu sebenarnya sangat dekat dengan maut atau dengan kematian. Karena setiap manusia memang akan mengalami kematian, bagaimanapun caranya. Tidak enak membicarakan ini. Sekali lagi tidak enak. Saya sendiri tidak enak mengatakan ini. Tapi itulah faktanya. Yaitu memang setiap manusia itu dekat sekali dengan kematian. Bisa sedang tidur, di dalam perjalanan, atau apapun. Memang ada banyak orang yang suka dengan hal-hal yang menantang maut. Dengan atraksi-atraksi, dengan apapun itu banyak sekali orang yang seperti itu, yang sangat-sangat berani, sangat berani. Tetapi bagaimanapun juga setiap hidup manusia itu sangat dekat dengan maut. Alkitab pernah mengatakan, mencatat tentang Daud yang berbilang kepada Yonatan, dia bilang hidup atau kematian itu hanya selangkah dari saya. Dekat sekali dengan kematian. Jadi apapun yang mau saya lakukan, saya itu sangat dekat dengan kematian. Yonatan berusaha untuk, dalam cerita itu, Yonatan berusaha untuk menjamin Daud. Enggak apa-apa, katanya. Kamu tenang-tenang saja. Tapi Daud bilang tidak. Nyawa saya sangat dekat dengan maut. Karena ada orang dalam hal ini waktu Yonatan ngobrol itu, pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul yang berusaha membunuh dia. Sehingga Daud sangat tahu bahwa hidupnya sangat dekat dengan maut. Kita mungkin tidak punya musuh, kita mungkin tidak punya orang yang membenci kita, tetapi sekali lagi saya mau katakan seperti yang saya katakan tadi. Buktinya adalah setiap kali kita pergi atau melakukan sesuatu, kita akan selalu berpikir, semoga saya kembali dengan selamat. Artinya, sekali lagi, kita sangat dekat dengan maut. Kalau kita bilang memang, karena kita orang berdosa, maka upah dosa adalah maut. Sehingga sebelum maut itu tiba, ada tawaran dari Tuhan.
Tawaran dari Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang supaya mereka yang hidup tidak akan mati sampai selama-lamanya. Bahkan kalau mereka pun mati, mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Akhirnya artinya Tuhan Yesus datang menawarkan. Karena engkau satu waktu kelak akan meninggalkan dunia ini. Tapi saya menunggu engkau di surga. Jika engkau sekarang percaya, saya dapat membawamu ke surga karena saya sudah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa. Kau tidak akan menikmati akan kau tidak akan menikmati kehidupan kekal jika engkau tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jika engkau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, satu waktu akan meninggalkan dunia ini, tapi engkau akan tinggal atau akan menjalani hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga.